Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febriani SP sebagai calon penyuluh ahli pertama di UPT Wilayah 10 Gunung Putri, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem urban farming atau pertanian perkotaan, di mana wilayah Gunung Putri merupakan wilayah perindustrian yang lahan pertaniannya semakin berkurang karena alih fungsi lahan. Oleh karena itu, solusi urban farming merupakan solusi yang sangat tepat untuk diterapkan di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penjelasan secara detail tentang urban farming dan demonstrasi cara sistem urban farming. Berikut penjelasannya. Saat ini, pandemi COVID-19 dapat menjadi ancaman bagi ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan suatu upaya bersama untuk mengatasinya. Salah satunya melalui aktivitas pertanian perkotaan atau sistem urban farming. Urban farming adalah strategi pemanfaatan lahan sempit untuk menghasilkan bahan makanan segar sebagai upaya untuk pemenuhan ketersediaan pangan perkotaan dan dapat meningkatkan akses ekonomi rumah tangga melalui pendapatan rumah tangga. Berikut manfaat urban farming. Urban farming mempunyai manfaat. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Urban farming umumnya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan atau aktivitas memproduksi bahan pangan untuk dikonsumsi keluarga, dan di beberapa tempat dilakukan untuk tujuan rekreasi dan relaksasi. Yang kedua, adalah sarana berbagi informasi dan fasilitas jual beli produk setempat sehingga mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, yaitu mengurangi resiko pestisida kimiawi berlebihan dalam konsumsi masyarakat hingga meningkatkan ketahanan pangan. Bentuk-bentuk sistem urban farming. Bentuk-bentuk sistem urban farming yang biasa dilakukan masyarakat perkotaan antara lain: 1. Hidroponik, 2. Hidroganik, 3. Vertikultur. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sistem hidroponik. Hidroponik berasal dari bahasa Latin, yaitu hidro artinya air dan ponos artinya daya atau kerja. Bila digabungkan, hidroponik berarti bekerja dengan air. Teknologi hidroponik adalah sistem budidaya dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Selanjutnya, keunggulan hidroponik. Yang pertama, yaitu penggunaan lahan lebih efisien. Hidroponik ini cocok diterapkan di lahan sempit atau terbatas karena tidak memerlukan pot besar atau tanah yang luas. Yang kedua, yaitu penggunaan air lebih sedikit. Hidroponik tidak perlu banyak air karena air akan terus disirkulasi atau diedarkan dalam sistem yang telah dibuat sebelumnya. Hidroponik ini biasanya menggunakan pipa-pipa yang telah dialiri oleh nutrisi tanaman. Yang ketiga, yaitu pengendalian hama dan penyakit lebih mudah ditangani, karena bebas dari hama pengganggu tanaman yang sering muncul dari tanah. Yang keempat, yaitu lebih bersih dan steril karena tidak ada tanah yang berceceran. Yang kelima, tanaman yang dihasilkan kualitasnya lebih baik, dikarenakan kandungan gizinya lebih tinggi tidak menggunakan pestisida kimia. Yang keenam, dapat dipanen sesuai umur panen dan mudah diambil. Yang terakhir, kebutuhan nutrisi tanaman tercukupi, karena nutrisi akan terus disirkulasi atau diedarkan dalam sistem yang telah dibuat sebelumnya. Jenis-jenis hidroponik. Ada 6 sistem bercocok tanam hidroponik yang biasa diterapkan, yaitu 1. Sistem wick atau sumbu. Yang kedua, sistem irigasi tetes. Yang ketiga, sistem pasang surut ebb and flow. Yang keempat, sistem nutrien film teknik atau NFT dan deep flow teknik atau DFT. Yang kelima, sistem rakit apung, dan yang keenam, sistem aeroponik. Bentuk sistem urban farming yang kedua adalah hidroganik. Hidroganik adalah sistem yang menggabungkan antara sistem hidroponik dengan kolam budidaya ikan di bawahnya atau organik. Nutrisi berasal dari air kolam yang mengandung kotoran ikan sebagai pupuk organik alami. Metode ini juga sering disebut sebagai aquaponik. Keunggulan hidroganik. Hidroganik mempunyai keunggulan antara lain: 1. Menghemat air. 2. Menggunakan pupuk organik. 3. Menggunakan peralatan yang cukup sederhana. 4.
dapat menggunakan lahan yang terbatas. 5. Mudah dalam proses tanam hingga panen. 6. Dapat panen dua sekaligus, yaitu tanaman dan ikan. Bentuk sistem urban farming yang ketiga adalah vertikultur. Vertikultur adalah teknik bercocok tanam di ruang atau lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Berikutnya adalah keunggulan vertikultur. Vertikultur mempunyai keunggulan di antaranya: 1. Efisiensi dalam penggunaan lahan. 2. Hemat dalam pemakaian pupuk dan pestisida. 3. Mudah dipindahkan. 4. Mudah dalam pemeliharaan tanaman. Jenis-jenis vertikultur. Jenis-jenis vertikultur diantaranya yaitu: 1. Vertikultur horizontal adalah vertikultur yang disusun secara bertingkat seperti rak atau tangga. Yang kedua yaitu vertikultur vertikal, biasanya menggunakan penopang yang kokoh dan berbentuk silinder yang dapat berdiri tegak pada lahan. Yang ketiga yaitu vertikultur susun, hampir mirip dengan jenis vertikultur vertikal. Perbedaannya, vertikultur susun umumnya berupa pot-pot yang disusun secara vertikal tanpa penopang. Yang keempat yaitu vertikultur gantung, adalah vertikultur yang cara peletakan wadah tanamannya dengan cara digantung pada atap bangunan dengan menggunakan tali atau kawat. Berikutnya kita lanjutkan dengan demonstrasi cara sistem hidroponik sederhana untuk skala rumah tangga. Demonstrasi cara yang pertama adalah hidroponik sistem wick atau sumbu. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi cara mengenai sistem wick atau sistem sumbu. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, baki atau nampan, rokul, PDS meter, netpot, kain flanel, benih kangkung, tusuk gigi, pupuk A, pupuk B, cutter, air 1 liter, suntikan, penggaris, dan seopom yang telah dilubangi. Marilah kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu potong-potong rokul dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm menggunakan penggaris dan cutter. Potong rokul tersebut sesuai dengan jumlah netpot yang dibutuhkan. Langkah yang kedua, setelah rokul dipotong-potong, kemudian beri 5 lubang pada setiap potongan rokul dengan menggunakan tusuk gigi. Lubang-lubang tersebut akan diisi dengan benih yang telah disiapkan. Langkah yang ketiga, setelah potongan rokul ditaruh ke dalam nampan, kemudian nampan diisi air sampai membasahi rokul. Pastikan rokul telah terbasahi secara merata. Langkah yang keempat, setelah rokul dibasahi, lalu masukkan benih kangkung sebanyak 5 benih pada setiap potongan rokul. Lakukan secara benar agar benih dapat tumbuh dengan baik. Setelah potongan rokul telah terisi dengan benih kangkung, simpan nampan di tempat gelap sampai kecambah keluar. Untuk proses persemaian tanaman kangkung sekitar 1-2 hari. Ketika kecambah mulai tumbuh, segera kenakan sinar matahari agar pertumbuhan kecambah sehat dan terhindar dari kutilang atau kurus tinggi langsing. Langkah berikutnya adalah pembuatan larutan AB mix. Masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian, wadah yang telah diisi air 1 liter ditambahkan dengan nutrisi A sebanyak 5 ml. Langkah selanjutnya, setelah nutrisi A dimasukkan, kemudian tambahkan juga 5 ml nutrisi B. Setelah itu, aduk hingga merata.
Setelah diaduk, ukur kepekatan larutan AB mix dengan menggunakan TDS meter. Untuk kepekatan tanaman kangkung sekitar 1050 sampai 1400 ppm. Setelah dibuat larutan AB mix, kemudian letakkan styrofoam dan netpot yang telah dipasang kain flanel. Pastikan larutan AB mix membasahi kain flanel. Setelah kecambah keluar dan tanaman memiliki 4 daun sejati serta akar, pindahkan tanaman ke netpot tanam yang sudah dipasang potongan kain flanel. Demonstrasi cara yang kedua adalah hidroponik sistem rakit apung. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada sistem rakit apung diantaranya wadah yang berlubang, baskom kecil, tisu, kemudian ada TDS meter, kemudian ada suntikan, nutrisi A, nutrisi B, benih kangkung, dan 1 liter air bersih. Langkah yang pertama, siapkan wadah, kemudian beri alas tanam menggunakan tisu. Setelah itu, sebar benih kangkung di atas permukaan wadah yang sudah diberi tisu. Selanjutnya, masukkan air dan isi sampai permukaan air menyentuh tisu. Proses pesemaian telah selesai. Tunggu sampai benih pecah dan mengeluarkan akar sekitar 1-2 hari. Dan tutup tray menggunakan plastik hitam agar terhindar dari sinar matahari sampai kecambah muncul. Langkah berikutnya adalah pembuatan larutan AB mix. Masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian, wadah yang telah diisi air 1 liter ditambahkan dengan nutrisi A sebanyak 5 ml. Langkah selanjutnya, setelah nutrisi A dimasukkan, kemudian tambahkan juga 5 ml nutrisi B. Setelah itu, aduk hingga merata. Setelah diaduk, ukur kepekatan larutan AB mix dengan menggunakan TDS meter. Untuk kepekatan tanaman kangkung sekitar 1050 sampai 1400 ppm. Saat kangkung sudah berumur 4-5 hari atau mulai tumbuh kecambah, ganti air dengan air larutan pupuk A dan B mix. Kemudian, letakkan kembali tanaman kangkung yang sudah berkecambah dan pastikan larutan AB mix mengenai tisu. Demikian video penyuluhan tentang sistem urban farming dan demonstrasi cara hidroponik sederhana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.